Halo suamiku, Kapan kamu pulang untuk makan malam? Hari ini ulang tahun Permi. Aku harus lembur, makan duluan saja. Hari ini ulang tahun pernikahan kita. Wancing, aku lihat suamimu di restoran, merayakan ulang tahun wanita lain. Cepat kemari. Apa katamu? Tong, apa kamu salah lihat? Jing Hui bilang dia lembur. Aku tidak salah lihat, putramu dan adik iparmu juga ada. Kalau tidak percaya, lihat ini. Selamat ulang tahun. Wanita ini familiar sekali. Seperti pernah kulihat. Aktris kontrak. Perusahaan suamiku. Xia. Ru. Wih. Rue, cepat buat permohonan. Bibi Ruowei, cepat buat permohonan. Jing Hui, aku harap kita bisa bersama selamanya. Hei, Apa yang kamu lakukan? Wancing, Kalian bersama selamanya. Lalu bagaimana denganku? Sedang apa? Wancing, kenapa kamu di sini? Mama, kenapa Mama di sini? Kita merayakan ulang tahun pernikahan. Kamu ada urusan. Ternyata kamu di sini menemaninya. Wancing, keluarga Ruwe sudah tiada. Dia tidak mudah sendirian. Jadi, aku mudah. Aku mengorbankan karirku. Aku bekerja keras demi keluarga ini. Kalian memperlakukanku begini. Sudah cukup. Kamu sekarang hanyalah ibu rumah tangga. Kakakku bekerja keras mencari uang di luar. Kamu malah bersantai di rumah. Tidak bisakah lebih lapang dada? Betul. Mama merawatku di rumah. Bibi Ruowei membantu papa dalam bisnis. Bukankah itu bagus? Kamu juga berpikir begitu? Itu, Wancing, jangan salah paham. Baik. Aku akan memenuhi keinginan kalian berempat. Mari bercerai. Cerai. Wancing, jangan gegabah. Apa aku harus membiarkanmu punya 2 istri? Tidak mungkin, kan? Kau mengancam siapa? Kak, ceraikan saja dia. Dibandingkan dengan Kak Rowe, dia bukan apa-apa. Aku bukan apa-apa. Jika bukan karena koneksiku dan asetku dulu, keluarga Lin kalian sampai sekarang tidak akan jadi apa-apa. Dulu ya dulu. Sekarang ya, sekarang. Asetmu itu sudah lama jadi milik keluarga Lin kami. Soal koneksimu itu, saat ujian seni dulu, kau menghalangiku mati-matian. Kau masih berani mengatakannya. Kalian sudah menyiapkan perjanjian cerai? Mobil, rumah, anak, semua ini milik kalian. Ini memang sudah milik keluarga Lin kami. Apa harus diberikan pada orang luar sepertimu? Aku mengerti. Wancing, jangan impulsif. Yang, jika aku bercerai dengan ayahmu, kau akan ikut siapa? Aku ikut Bibi Ruowei. Lin Jinghui. Kita putus sekarang. Anggap saja Su Wancing buta dulu. Dan kau, Lin Muyang, anggap saja aku tak pernah melahirkanmu. Wancing, kau sangat cantik. Benar saja, wanita memang harus sering berdandan. Mulai hari ini, aku, Su Wancing, tak akan lagi bergantung pada siapapun. Hanya hidup untuk diriku sendiri. Wancing, Chen Yu,
Kenapa kau di sini? Tong-Tong bilang kau sudah cerai, jadi aku datang untuk memberimu selamat. Menunggu 10 tahun, akhirnya hari ini tiba. Lelucon ini sama sekali tak lucu. Katakan saja, kau, bos besar perusahaan film ini, ada urusan apa denganku? Aku datang untuk mengajak sutradara hebat ini kembali. Setelah filmmu Ujong Tai memenangkan penghargaan, tawaran film terus berdatangan. Tapi kau menyerah pada karir demi keluarga. Sungguh disayangkan. Sekarang, Sing Chun Film milikku bersedia memberikan sumber daya terbaik untuk mendanai proyek kembalinya Anda. Entah sutradara hebatku ini masih bersedia atau tidak. Bagus sekali, Wan Ching. Terima saja. Aku sangat pilih-pilih soal naskah dan tim. Aku akan kirim naskahnya sekarang. Untuk timnya, Anda yang putuskan. Dijamin Anda puas. Ayah, bisa bantu aku pakai baju? Kamu sudah sebesar ini, masih tidak bisa pakai baju. Dulu ibu selalu membantuku. Lalu, Pipi? Tidak tahu. Bagaimana kamu mengancingkannya, hah? Baiklah, pergi bermain sana. Sudah berapa kali ku bilang, bersihkan kotak makanan ini. Masih menumpuk di sana. Kak, aku akan masuk dunia hiburan, jadi bintang. Melakukan pekerjaan rumah, kulitku bisa keriput. Ayah, ibu tidak pulang. Tidak ada yang mengerjakan pekerjaan rumah. Makanan pesan antar juga tidak enak. Aku sudah kelaparan berhari-hari. Ayo, kita makan di luar. Aku mau burger ayam pedas. Ayo, ayo, ayo. Kenapa kau belikan aku sebanyak ini? Bukannya aku tak punya baju? Beberapa hari lagi ada pesta peluncuran proyek. Kau tak punya baju untuk hadir. Nanti kau pasti sering ke acara seperti ini. Beli lebih banyak. Sekalian, tarik perhatian Guzong. Apa yang kau katakan? Dia mengejarmu 10 tahun. Sekarang kau sudah cerai, tak mau mempertimbangkannya. Aku hanya ingin fokus karir sekarang. Tak mau bicara soal cinta. Kau ini benar-benar dari satu ekstrim ke ekstrim lainnya. Eyo. Halo, tolong ambilkan kalung ini. Baik, Nona Jiang. Bagaimana? Bagus kan? Kenapa kau menjatuhkannya? Jatuhkan saja, Mama. Sudah berapa hari Mama tak pulang? Aku sampai kelaparan. Nona Su, ini anakmu. Tak ada hubungannya denganku. Walinya adalah mantan suamiku. Ada apa ini? Tuan, anak Anda sudah merusak kalung seharga 500.000 yuan di toko kami. 500.000? Ini pemerasan kan? Harga barang di toko kami sudah jelas tertera, dan barangnya asli. Kakak ipar, Anda belanja banyak sekali. Apa ini untuk meminta maaf kepada kami? Sudah saya bilang, Anda tidak bisa lepas dari keluarga Lin. Sekarang tahu rasanya menyesal kan? Wan Ching, sebenarnya Anda tidak perlu melakukan ini. Sudah, kami tahu Anda punya niat baik. Kami memaafkan Anda. Siapa yang butuh maafmu? Saya sedang bicara dengan kakak ipar saya. Kenapa orang luar seperti Anda ikut campur? Siapa orang luar? Kalian. Kau. Tong. Jangan bicara lagi. Dengar tidak? Kakak ipar saya sudah bicara. Tolong bungkuskan kalung yang rusak ini. Kami akan membelinya. Biarkan saja mereka beli. Benar. Ya. Dengar saja kata kakak iparku. Tapi kalungnya sudah pecah. Tidak bisa dipakai lagi. Bagaimana kalau kakak ipar? Kita lihat yang lain. Kalian suka apa? Beli saja sesuka hati. Kalau begitu, ambil saja model yang mirip ini. Aku lihat dulu. Ini saja, tolong bungkuskan. Itu, Yusan, harganya... Kalian mau apa? Ambil saja sendiri. Tidak perlu berunding denganku. Benarkah? Wan Ching, kau baik sekali. Aku dan Tong akan bayar untuk kami. Terima kasih kakak ipar. Semua mainan ini akan kubawa pulang. Ini esens yang sama dengan bintang film internasional. Dia tadi membuka kemasan tanpa membayar. Tenang saja, aku akan suruh beberapa orang mengawasinya. Baik.
Model ini bungkuskan satu setiap warna untukku, agar Ruowe bisa ganti setiap hari. Di mana Su Wanqing? Dia dan Jiang Tongtong pergi membayar. Sudah kuduga ada yang tidak beres dengan kalian. Aku baru pertama kali melihat pencuri bertindak begitu sombong. Bukan begitu. Siapa bilang kami pencuri? Kami sudah membayar. Semuanya. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Itu istriku sudah pergi membayar kok. Kau bilang sudah bayar. Ya sudah. Buktinya mana? Begini, aku akan menelponnya. Jangan terburu-buru. Hei, Wanqing, kau benar-benar mau membayari mereka? Lihat saja nanti. Kau di sini mempermainkanku. Kenapa menelponku? Kau pergi kemana? Semua salahmu. Tidak bisa diandalkan. Tadi mereka hampir mengira kami pencuri. Hampir saja aku ditangkap. Betul, mereka orang jahat. Hajar mereka. Aku beritahu kalian. Aku pasti akan melaporkan kalian. Aku akan membuat kalian semua kehilangan pekerjaan. Su Wanqing, bayar saja dulu. Saya sudah bayar. Nona. Tapi ini semua. Saya tidak kenal mereka. Kenapa saya harus bayar untuk mereka? Su Wanqing, apa yang kau katakan? Aku suamimu. Mantan suami. Kita sudah bercerai. Bukankah kau bilang akan bayar? Betul. Bukankah kau bilang ingin kembali ke keluarga Lin? Dan membiarkan kami memilih hadiah sesuka hati sebagai permintaan maaf? Ini pusat perbelanjaan. Siapapun bisa memilih barang sesuka hati. Lagi pula, apa yang kalian katakan tadi, apa saya pernah mengatakannya? Su Wanqing. Jadi sejak awal, kau hanya mempermainkan kami ya? Tidak bisa bicara begitu. Saya tidak melakukan apa-apa. Putramu yang lari dan menjatuhkan kalung di toko orang. Lalu kalian bicara sendiri di sini. Yang juga putramu. Dia merusak barang, kau juga harus membayarnya. Sudah tidak lagi. Wali hukumnya adalah Lin Jinghui. Secara hukum, aku tidak perlu bertanggung jawab. Kau. Mama jahat. Aku mau bibir Ruowe. Aku mau bibir Ruowe. Kalian lanjutkan saja. Aku pergi dulu. Berhenti. Kau sengaja ya? Dasar jalang. Dasar pelacur. Berani-beraninya kau memukulku. Su Wanqing, apa-apaan kau ini? Tamparan pertama ini untuk mulutmu yang lancang. Tamparan kedua untuk kata-kata kotormu. Sudah ingat? Lain kali, bersikap sopanlah padaku. Jangan sampai aku memukulmu lagi. Tamparan ketiga Adalah Kalian mau apa? Melapor ke atasan. Membuat kami dipecat. Besar sekali mulutmu. Jangan coba kabur. Kami sudah lapor polisi. Tunggu. Kak, bagaimana ini? Itu. Kami tidak mau semua ini lagi. Kembalikan saja ya. Kembalikan? Ini sudah dibuka, bagaimana mau dikembalikan? Itu yang bisa dikembalikan, kembalikan saja. Yang tidak bisa, hitung saja berapa harganya. Totalnya 1.287.300. Kenapa mahal sekali? Kalung yang dipecahkan putra Anda tadi sudah seharga 500.000 sendiri. Sudah 500.000 sendiri. Ditambah semua ini. Baiklah, kami bayar. Yusan, gesek kartunya. Mana saya punya uang? Lalu, biasanya siapa yang bayar saat kita belanja? Biasanya uang pribadi Su Wanqing. Bukankah aku sudah memberimu uang saku? Uang yang kau beri tidak cukup. Uang segitu, aku ikut pesta dengan teman-teman. Langsung habis. Kenapa kau tidak bayar? Kalian ini punya uang atau tidak? Punya. Kalau tidak punya uang, jangan salahkan kami jika tidak sopan. Punya. Nanti botol anggur itu bereskan. Bagaimana Nona Su? Apakah ini sesuai harapanmu? Saya sangat puas. Terima kasih atas usahamu. Mengapa dinamakan Yujin Zixia? Eugene berarti kehangatan sisa setelah terbakar habis. Ini metafora untuk cita-cita kerjaku dulu, yang tidak pernah kubuang. Sha. Melambangkan waktu yang penuh gairah namun singkat. Ini adalah kilas balikku pada diriku yang penuh gairah 7 tahun lalu. Bagaimana?
Kau pasti akan menarik perhatian semua orang seperti 7 tahun lalu. Aku percaya pada bakatmu. Pulang dan istirahatlah dulu. Acara peluncuran besok masih mengandalkanmu untuk bersinar. Baik. Hei, Jingwei. Ada apa ini? Kak Rowe, aku hampir mati diintimidasi oleh Suanqing sialan itu. Sampah-sampah ini menghabiskan 1,28 juta. Ini... Dia keterlaluan sekali. Benar sekali. Tapi tidak apa-apa. Jinghui. Kudengar besok Xingchun Film akan mengadakan acara peluncuran film baru. Kudengar film ini. Kudengar film ini. Kudengar film ini. 7 tahun yang lalu, sutradara Wu Zongtai kembali berkarya. Gu Zong bahkan akan hadir langsung untuk mendukungnya. Aku dapat tiket masuk. Sengaja datang menjemputmu dan Yushan untuk pergi bersama. Benarkah? Jika kali ini kita bisa bekerja sama dengan Xingchun Film dan terlibat dalam film ini, keuntungannya bukan hanya 1,2 juta, tapi 200 juta. Itu bukan masalah sama sekali. Betul sekali. Dan Gu Zong kali ini mengeluarkan sumber daya terbaiknya untuk berinvestasi di film ini. Jika aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk ikut berakting, maka nanti aku tidak akan kekurangan sumber daya berkualitas lagi. Berarti keluarga Lin kita akan melesat tinggi. Kalau begitu, aku masuk dunia hiburan juga akan sangat mudah kan? Aku ingin sekali Suanqing, si jalang itu, tahu. Setelah dia pergi, keluarga Lin kita justru jadi makmur. Jinghui, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Usahakan besok sudah ada kesepakatan kerjasama. Baik, tidak masalah. Ayah, peluncuran proyek yang kalian bicarakan itu apa? Aku juga mau ikut. Baiklah, baiklah. Besok aku akan ajak yang kita untuk melihat dunia. Wah, Jinghui, acara peluncuran ini mewah sekali. Kak Rue memang hebat. Suanqing, ibu rumah tangga itu, mana mengerti hal-hal begini. Mama. Suanqing, kau hanya ibu rumah tangga. Apa yang kau lakukan di sini? Jangan-jangan kau ingin terus mengejar keluarga Lin agar bisa hidup mewah lagi. Keluarga Lin kalian sepenuhnya bergantung pada asetku dulu untuk memulai bisnis. Kemewahan apa yang bisa dibanggakan? Dulu ya dulu, sekarang ya sekarang. Hari ini, kami diundang oleh Xingchun Film untuk menghadiri acara peluncuran ini. Kau hanya ibu rumah tangga, kenapa datang ke tempat seperti ini? Bagaimana jika aku diundang langsung oleh Gu Zong? Kak Wanqing, apa kau sudah gila setelah bercerai? Wanqing, tidak takut ditertawakan orang karena bicara omong kosong? Kata Mama, kalau berbohong, lidahnya akan ditarik setelah mati. Jika aku bilang mereka menjemputku, bagaimana menurut kalian? Kak Wanqing, itu asisten Gu Zong. Jika mereka menjemputmu, mulai sekarang setiap bertemu, aku akan menghindarimu. Sudah sepakat. Mereka tidak mungkin benar-benar menjemput Suanqing, kan? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Aduh Suanqing, aku rasa kau semakin tidak bisa diandalkan. Pasti berantakan kan? Kak Wanqing, bukankah kau bilang mereka menjemputmu? Kenapa mereka langsung pergi? Aku bilang pada mereka, salah lokasi. Berlagak, terus saja berlagak. Suanqing, meskipun kita sudah bercerai, aku tetap harus bilang, sebagai manusia harus membumi dengan sungguh-sungguh. Betul Kak Wanqing, kau sudah jadi ibu. Jangan sampai memberi contoh buruk pada anak. Sudahlah, lupakan saja. Acara peluncuran akan segera dimulai. Kita tidak perlu berurusan dengan orang rendahan seperti ini. Mama, aku sangat kecewa padamu. Maaf Nona Suanqing, lewat sini silakan. Apa kamu ingat perkataanmu tadi? Nanti kalau lihat aku, ingat untuk menghindar. Mengerti? Hanya wanita cerai kan? Sok apa sih? Aduh, Jinghui. Mungkin Kak Wanqing sudah menggoda staf di sini. Makanya dia merasa sudah naik kelas. Kamu bilang dia menggoda staf. Iya. Pantas saja dia ada di sini. Jika dia benar bisa jadi tamu terhormat Gu Zong, pasti dia akan pamer statusnya ke seluruh dunia. Kak, menurutmu?
Mungkin dia tahu keluarga Lin kami akan sukses. Dia sengaja datang untuk menarik perhatianmu ya? Sepertinya Wan Qing masih belum melupakanku. Bibi Ruowei, tenang saja. Hanya Bibi yang jadi ibu di hatiku. Oke, ayo kita pergi. Ayo, cepat ke acara peluncuran. Ayo. Asisten Huang bilang, kamu baru saja bertemu orang keluarga Lin. Mereka takut aku berubah pikiran dan menghalangi kesuksesan keluarga Lin. Presiden sudah siap. Wan Qing, kamu bisa jalan-jalan dulu. Aku mau mengurus sesuatu. Nanti ku beri kejutan. Terburu-buru sekali. Kejutan apa? Untuk sementara, rahasia. Tapi kau pasti suka. Mama, cepat pulang. Aku tak suka makanan pesan antar. Dan Mama harus bacakan dongeng. Kalau tidak, aku tak bisa tidur. Kenapa kau mencariku? Kenapa tak minta Mama Ruowei-mu masak dan bacakan cerita? Mama, Bibi Ruowei sangat cantik. Mana mungkin dia melakukan pekerjaan rumah? Mama, aku anak kandungmu. Mama pasti tak akan marah padaku, kan? Kau dan ayahmu benar-benar cetakan yang sama. Mama memujiku, hebat seperti ayah. Sama-sama egois, tak punya hati. Mama, kenapa bicara begitu padaku? Aku kan anak kandungmu. Kita sudah putus hubungan ibu anak. Pergi cari Mama Ruowei-mu sana. Dasar pembawa sial ini lagi. Kau mau ditampar lagi? Kau. Jinghui, dia pasti tahu kau akan sukses. Sengaja datang mengacau. Panggil orang. Wanita ini menyusup ke acara. Dia ingin mengacaukan peluncuran. Kalian datang tepat waktu. Cepat usir dia. Anda pemilik Lengwang Entertainment, Lin Jinghui? Anda siapa? Saya asisten pribadi Guzong. Guzong ingin bertemu Anda. Kak, Guzong pasti ingin membahas kerjasama dengan keluarga Lin. Jinghui, Guzong sendiri yang memanggil. Ini pasti hal penting. Kamu harus memanfaatkannya. Aku tahu. Lihat kan? Tamu kehormatan Guzong itu diundang. Dasar tidak tahu diri. Masih saja menipu dengan staf. Oh, Kak Wan Qing mungkin berpikir dengan mendekati staf, dia bisa jadi tamu Guzong. Dia kan ibu rumah tangga. Mungkin dia tidak tahu siapa Guzong. Tuan Lin, Guzong tidak punya banyak kesabaran. Jika Anda terus begini... Maaf, kami akan segera pergi. Mengapa Gu Chengyu ingin bertemu mereka? Apakah ini terkait dengan kejutan yang dia katakan? Tuan Lin, Xing Chun Film berniat untuk beberapa bagian produksi film Eugene Zexia akan diserahkan kepada Lengguang Entertainment, membentuk kemitraan produksi bersama. Saya tidak tahu apakah Tuan Lin bersedia. Tuanku, saya bersedia. Terima kasih atas kepercayaannya. Asisten Huang, berikan kontraknya kepada Tuan Lin. Terima kasih, tuanku. Duduklah. Lihat kontraknya. Ditandatangani oleh perwakilan hukum. Apa? Denda pelanggaran kontrak 100 juta? Denda pelanggaran kontrak 100 juta? Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya kami bekerja sama dengan perusahaan Anda. Jadi, persyaratannya sedikit lebih ketat. Tapi seluruh perusahaan saya tidak bernilai sebanyak itu. Hei, Jinghui, meskipun denda pelanggaran kontrak ini besar, jika kita mulai bekerja tepat waktu dan menyelesaikannya dengan kualitas terjamin, kita tidak perlu khawatir. Benar, Kak. Kita ambil saja kerjasama ini dulu. Keuntungan di masa depan itu nyata. Bukan hanya uang loh, nanti Lengguang akan terkenal. Apa kita masih takut tidak menemukan sumber daya berkualitas? Jika Tuan Lin tidak bersedia, bagaimana dengan Xing Chun Film? Bisa cari mitra perusahaan lain. Pak Lin, di negeri kita ada banyak perusahaan hiburan. Kalau percaya diri saja tidak punya, kenapa kami harus kerja sama denganmu? Asisten Huang, jangan desak. Pak Lin. Pak Gu, saya yakin bisa. Saya tanda tangan. Berikan stempel perusahaan. Pak Gu, salam kerjasama. Si pelacur ini dari mana? Hanya menghalangi jalan. Tempat selebar ini. Kau gila ya? Masih berani membantah? Awas, robek nanti mulutmu. Cukup. Acara peluncuran ini segera dimulai. Tidak perlu ribut lagi. Aku hanya ingin bilang, keluarga Lin kami akan segera melejit. Dasar beban keluarga.
Tunggu saja penyesalanmu nanti. Lengguang Entertainment hampir bangkrut gara-gara Lin Jinghui. Mana mungkin ada keberuntungan seperti ini? Hati-hati, jangan sampai tertipu. Menyesal juga sudah terlambat. Su Wanqing, kau hanya berhasil menggait beberapa staf baru masuk ke aula. Apa hakmu menertawakanku? Apa kau benar-benar berpikir acara peluncuran ini untukmu? Dia hanya ibu rumah tangga, mana mungkin bisa bikin film. Betul. Sutradara yang didukung Guzong, mana mungkin ibu rumah tangga. Itu aku. Bukan dia. Kak Rowei, kau jauh lebih cantik daripada wanita tua ini. Bibi Ruowei lebih hebat. Bibi Ruowei 100 kali lebih baik dari ibuku 1000 kali. Bahkan 10.000 kali. Aku malas madeni kalian orang gila. Kalian hanya bisa mencari perhatian di depanku. Hati-hati nanti tidak bisa tertawa. Hei, jangan buru-buru pergi. Semua orang ada di sini. Kau tidak berniat menjelaskan? Betul. Aku masih akan bekerja sama dengan Guzong. Bukankah ada seseorang di sampingmu? Kenapa kau tidak membiarkannya menjelaskan untukmu? Kedua staf tadi. Kami melihatmu masuk ke sini. Kami semua melihatnya. Apa kau sering lakukan ini? Sampai semua orang terlihat sama? Su Wanqing, jangan tak tahu malu. Wajahku baik-baik saja. Justru kalian, mulutnya penuh kotoran. Kau, Cukup. Acara peluncuran Eugene Zixia akan segera dimulai. Tenanglah kalian semua. baik Guzong. Para tamu terhormat, mitra sekalian, selamat datang. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berkumpul di sini, menyaksikan bersama peluncuran resmi film Eugene Zixia. Selanjutnya, mari kita sambut sutradara Eugene Zixia, Su Wan. King. Mari kita sambut sutradara Eugene Zixia, Su Wanqing. Nona Su benar-benar. Sutradara Eugene Zixia? Lihatlah baik-baik. Dia masih punya aura kuat. Bukan cuma aura kuat. Dia itu dewi idaman yang cerdas bagiku. Jadi, dia adalah sutradara jenius yang 7 tahun lalu memenangkan banyak penghargaan berkat filem Wu Zongtai. Dia kembali sekarang karena Dia sudah cerai. Memangnya kenapa kalau sudah cerai? Dengan kepercayaan diri dan pengalaman, dia bisa membuat karya yang lebih baik. Tapi Dia dulu bisa suka pria seperti itu. siapa yang tidak pernah bodoh saat muda? Ngomong-ngomong, aku belum pernah melihat Guzong mau berusaha keras untuk siapapun. Kedengar? Guzong punya cinta rahasia selama 10 tahun. Jangan-jangan itu Nona Su. Semoga saja. kurasa mereka pasangan sempurna. Guzong Su Wanqing adalah sutradara Eugene Zixia. Ini bukan lelucon kan? Untuk apa aku bercanda denganmu? Apa-apaan ini? Keluarga Lin disuruh mendanai Su Wanqing. Wanita jalang itu. Tuanku, Lengguang Entertainment sekarang bekerja sama dengan Singkun Film. Kami tidak setuju mendanai Su Wanqing. Baiklah. Jadi, kapan Tuan Lin akan membayar denda pelanggaran kontrak? Saya bisa minta asisten Huang menyiapkan dokumen kapan saja. Denda itu jumlahnya 100 juta loh. Jinghui, kita berinvestasi juga untuk menghasilkan uang dari Su Wanqing. Setelah kerjasama ini selesai, mau mendanai siapapun, bukankah itu terserah kamu? Bagaimana menurutmu? Maaf tuanku, tadi saya terlalu emosi. Tapi tuanku, mengapa Anda begitu mendukung Su Wanqing? Film pertama Wanqing adalah proyek kerjasama kami. Sejak saat itu, saya sudah menyukainya. Tapi, kamu mendahului saya. Tapi Anda, mengapa Anda masih memberi saya pesanan sebesar ini? Bukankah aku harus berterima kasih padamu? Karena telah berbaik hati dan memberiku kesempatan lagi untuk mengejar Wanqing. Eugene Zixia adalah kelanjutan dari diriku 7 tahun lalu. Itu adalah bara yang belum ternoda oleh urusan rumah tangga. Menunggu untuk membakar setiap adegan menjadi masa depan yang lebih membara dari musim panas. Bos Lin, urusan pribadi tetap pribadi, bisnis tetap bisnis. Tapi proyek ini tetap harus dikerjakan dengan baik. Dengar-dengar Tuan Lin baru saja bertengkar dengan Nona Su. Bagaimana kalau sekarang kau minta maaf? Aku bilang minta maaf. Maafkan aku. Dan kalian juga. Maafkan aku. Ayo pergi. Nanti ada beberapa wawancara media. Su Wanqing, kau pikir kau sehebat apa? Kau tetap bekerja keras untukku. Begitu kerjasama ini berakhir, aku pasti akan membuatmu tahu apa itu penyesalan. Katakan saja. Beberapa orang tadi, selamat untuk bos kita. Ada apa ini? Maaf ya, aku tidak tahan melihatnya. Lin Jinghui itu buta, jadi aku akan memberitahu mereka di depan umum. Kamu adalah cahaya bulan putihku. Xiang Yu, kamu tahu, aku hanya ingin fokus pada karir sekarang. Tenang saja, aku pasti akan menjadi mitra terbaikmu di dunia ini. Selama kamu tidak mengangguk, aku tidak akan berani punya niat buruk. Baguslah kalau begitu. Itu
Tidak bisa sedikit pun. Tidak bisa. Oh, benar. Aku baru dengar. Kamu menandatangani kontrak miliaran dengan Lin Jinghui. Ada apa? Kenapa? Tidak senang. Aku hanya ingin mengingatkanmu. Lingguang Entertainment, milik keluarga Lin, dibangun dengan modal dan jaringanku sebelumnya. Manajemen dan artis yang kompeten itu sudah diusir oleh dia dan Xia Ruowei. Kamu harus hati-hati. Kamu harus hati-hati. Tenang saja. Kru di kontrak itu hanya kedok. Lalu, apa rencanamu? Nanti kau akan tahu. Misterius sekali. Tuan Zhang sudah datang. Aku akan menyapanya. Wan Qing. Selanjutnya mari kita sambut sutradara Eugene Cisha, Su Wanqing. Bukankah itu berkatmu yang berbaik hati? Kau memberiku kesempatan lagi untuk mengejar Wan Qing. Wan Qing. Su Wanqing. Setenar apapun namamu sebagai sutradara, hak produksi ada di tangan Lengguang Entertainment. Nanti, aku akan membuatmu berlutut memohon padaku. Jinghui, minum. Hanya sedikit. Aku tahu, acara hari ini membuatmu malu, tapi coba pikirkan baik-baik. Setelah kita selesaikan kerjasama dengan keluarga Gu ini, posisimu di industri hiburan nanti, kau akan jadi orang penting. Aku mengerti. Baiklah, ayo mandi dulu. Kita tidur sekarang ya. Sudah nak, jangan digaruk. Kita langsung ke rumah sakit. Kami... Ada apa ini? Yang alergi serbuk sari. Ya, dia alergi serbuk bunga. Terus kenapa di rumah masih ditaruh banyak bunga? Aku sungguh tidak tahu. Kupikir kalau ditaruh bunga, suasana kamu lebih enak. Aku benar-benar tidak tahu. Yang alergi serbuk sari. Aku tidak tahu sama sekali. Kalau Xia Ruowei tidak tahu, kamu juga tidak tahu? Biasanya Su Wanqing yang urus. Aku juga tidak tahu. Sebegitu parah ya? Aku telepon ambulans dulu. Nak, kita langsung ke rumah sakit. Kalian ini sebagai orang tua, kok bisa ceroboh sekali? Untung dibawa ke sini cepat. Kalau telat sedikit lagi... Entah masalah fatal apa yang terjadi. Dokter, kami akan lebih hati-hati nanti. Kondisi anak masih belum benar-benar keluar dari bahaya. Tolong diingat baik-baik. Jangan tinggalkan dia siang malam. Mengerti? Ya, aku tahu. Mama, aku mau mama. Yang? Kenapa teriak-teriak? Ibumu yang kejam itu sudah tidak peduli padamu lagi. Mama. Mana ibunya anak ini? Kenapa diam saja? Cepat cari dia. Oh, baik. Aku pergi. Halo Wanqing, Yang sakit. Dia terus merengek ingin bertemu denganmu. Bisakah kamu datang ke rumah sakit? Halo? Sial, dia memblokirku. Yang. Hei, mana Ruowei? Dia bilang ada urusan dan sudah pergi. Aku juga harus pergi. Temanku mengajakku karaoke nih. Apa? Lin Yusan. Keponakanmu masih terbaring sakit di ranjang. Kamu mau karaoke apa? Setelah Su Wanqing pergi, beberapa hari ini, bukankah aku yang menjaga Yang? Temanku akhirnya mengajakku sekali. Apa salahnya aku pergi karaoke? Tapi kamu juga harus lihat waktu. Keponakanmu terbaring di ranjang sekarang. Bukankah kamu sudah menelpon Su Wanqing? Suruh dia datang merawat Yang. Dia memblokir semua kontakku. Aku tidak bisa menghubunginya. Su Wanqing ini benar-benar keterlaluan. Dasar wanita tak tahu berterima kasih. Bahkan anaknya sendiri tidak diurus. Yang juga keponakanmu kan? Sejak kecil sampai sekarang, Yang selalu dirawat Su Wanqing. Kenapa? Apa karena kalian sudah cerai? Setelah ini, aku yang harus merawat Yang seumur hidup. Yusan! Aku hanya berharap kamu bisa membantuku sebentar. Lin Jinghui, kalau kamu pria sejati, tunjukkan sedikit keberanianmu. Seret Su Wanqing itu kemari untuk merawat anaknya. Pokoknya, aku bukan pembantumu. Apa? Si tampan dari jurusan penyiaran juga ada? Oke, aku segera ke sana. Aku pergi. Yusan! Wanqing, saat kamu merawat keluarga ini dengan telaten, apakah kamu juga merasa tak berdaya seperti ini?
Ayah bilang ibu di luar sana tidak akan lama, akan pulang dalam 2 hari. Tapi ini sudah beberapa hari dia belum pulang. Ada apa? Yang kangen ibu. Meskipun ibu ketat, tapi di sisi lain dia baik sekali pada Yang. Bibi Ruowei juga baik. Bibi Ruowei juga baik. Bibi Ruowei juga baik. Dia mau bermain denganku, membelikan mainan untukku. Dia juga bicaranya manis, tapi tidak mau bekerja. Bukankah kamu suka yang seperti itu? Dulu suka, tapi sekarang aku sadar yang seperti ibu sangat dibutuhkan. Ayah, apa kita kehilangan ibu? Baiklah, bagaimana kalau ayah telepon Bibi Ruowei? Halo? Halo Jinghui, ada apa? Itu Ruowei yang merindukanmu. Bisakah kamu datang ke rumah sakit? Ah, Jinghui, aku lupa memberitahumu. Aku ada audisi kru film baru-baru ini. Mungkin aku baru bisa kembali 2 hari lagi. Oh, begitu ya? Ruowei, bisakah kamu minta izin? Oh, aku tahu. Itu, Jinghui. Sinyalku sepertinya kurang bagus. Ayah. Kak. Tidak apa-apa, aku hanya sedikit lelah. Aku hanya perlu istirahat. Maaf Kak, aku seharusnya tidak meninggalkan Yang sendirian denganmu. Tapi aku kira Su Wanqing, dia akan datang membantumu. Kamu memberitahu Su Wanqing tentang yang sakit? Tidak, wanita tak tahu diri itu memblokirku juga. Sungguh, pasti dia sudah menemukan orang kaya. Sudah, jangan bicara lagi. Kenapa? Tidak setia pada suami tidak boleh dibicarakan? Cukup, jangan bicara lagi. Kalau bukan karena provokasi kamu, aku tidak akan bercerai dengan Su Wanqing. Hei, apa yang kamu bicarakan? Kalau bukan karena kamu dan Xia Ruowei bermain api, apa dia akan pergi? Lin Zong, Perusahaan bangkrut. apa katamu? Bagian keuangan perusahaan kita sudah kabur membawa uang. Setelah Sing Chung Film tahu, mereka memutus aliran dana kita. Pinjaman Papa di bank, mereka juga mulai menagih. Bagaimana bisa begini? Ada apa ini? Mengapa tiba-tiba ada begitu banyak masalah? Pasti ada yang bermain di belakang kita. Sing Chung Film sudah mengirimkan surat peringatan hukum, mengatakan kita menunda waktu mulai syuting. Mereka sudah mulai menuntut pertanggungjawaban. Apa? Denda pelanggaran kontrak sebesar 1 miliar. Sudah kuduga Ku Cheng Yu. Ini, mengapa dia begitu baik hati? Ternyata dia menunggu di sini. Tidak mungkin. Apa ada masalah dengan kontrak beberapa miliar itu? Kalau begitu, jadi keluarga Lin kita tidak bisa berjaya lagi. Ini semua salahku. Salahku karena dulu dibutakan, terjebak oleh Ku Cheng Yu. Tuan Lin berani menyebut nama Tuan Ku Cheng Yu. Keberanian Anda tidak kecil ya. Oh, Anda. Putra Tuan Lin sakit. Orang semarah. Tuan Lin harus menjaga kesehatan juga. Untuk apa Anda datang? Saya khusus datang untuk menyerahkan surat somasi ini. Mohon perusahaan Anda mempertimbangkan dan memenuhi kewajiban tersebut. Kalian sudah merencanakannya dari awal ya? Tertulis jelas di kontrak, hitam di atas putih. Kami berbisnis secara profesional. Semua prosedur sesuai kontrak. Denda pelanggaran kontrak 100 juta. Meskipun Anda menjual saya tidak bernilai sebanyak itu. Anda pasti tidak bernilai. Tapi ditambah lengguang entertainment Anda, itu cukup. Sialan kau. Kak. Kalian sengaja mencelakaiku ya? Tuan Lin, jangan marah. Ini hanya tindakan bisnis biasa. Justru, Nona Xia Ruowei dari perusahaan Anda, popularitasnya di internet tentu saja sangat tinggi. Ruowei, apa maksudmu? Lihat saja sendiri. Xia Ruowei, dasar jalang. Kak. Tuan Lin, Xiao Li, tenang dulu. Aku akan cari cara.
Kau kembali dan beritahu mereka, kita hanya menghadapi sedikit kesulitan. Setelah melewati masa ini, semua bonus akan digandakan. Ada apa ini? Dasar pembawa sial. Sekarang internet penuh skandalmu. Wajah keluarga Lin kau permalukan. Dasar jalang, beraninya kau datang ke rumah sakit. Apa maksudmu? Jinghui, aku hanya audisi di lokasi syuting. Kenapa kau semarah ini? Audisi? Audisi sampai keranjang orang, begitu? Lin Jinghui, aku setia mengikutimu. Kau malah bicara begitu padaku? Kau masih berpura-pura. Buka matamu dan lihat baik-baik. Apa ini? Dasar jalang. Aku kira kau baik. Ternyata kau selingkuh di belakang kakakku. Bukan begitu, Jinghui. Aku hanya ingin mencari seseorang untuk memberi pelajaran pada Su Wanqing. Pasti Su Wanqing. Dia yang menyuruh orang mengedit foto ini. Aku dijebak. Kau. Ini bukti yang dikirim Ku Cheng Yu. Dia ingin menghancurkan Lengguang. Kau malah ingin memperkeruh suasana. Sekarang di internet penuh dengan skandalmu. Kau masih mau mengelak, hah? Dasar wanita murahan. Untuk siapa kau menangis di sana? Jika keluarga Lin tidak bisa melewati ini, kau juga tidak akan tenang. Cepat selesaikan masalah ini. Jika keluarga Lin hancur, kau juga hancur. Cepat pergi. Kau pulang saja dulu. Biarkan aku sendiri. Kakak. Yang. Pergilah. Ayah bertengkar dengan Bibi Ruowei. Apa ayah tidak menyukainya lagi? Ini urusan orang dewasa. Anak kecil jangan asal menebak. Aku mengerti semuanya. Bibi Ruowei menyukai orang lain. Bibi Ruowei tidak punya kemampuan, sedangkan yang punya kemampuan itu ibu. Benar kan? Anak ini, dari siapa kamu belajar? Dari ayah. Sekarang Bibi ini tidak punya kemampuan. Bagaimana kalau kita ajak ibu kembali, terus jadi ibuku lagi? Ini... Ayah. Baiklah. Su Wanqing. Kenapa kamu di sini? Su Wanqing, aku salah, kembalilah. Pergi sana. Su Wanqing, aku yang salah. Dulu, aku sibuk bekerja, mengabaikanmu. Aku tidak mengerti kesulitanmu. Tapi sekarang, aku mengerti semuanya. Kembalilah. Kita bersama lagi, kita akan bahagia. Mana Xiaorowei, kekasihmu? Wanqing, kaulah istriku. Pelacur itu tak usah dibahas. Pelacur. Kalian berdua memang pasangan serasi. Pasangan serasi. Pelacur dan anjing. Selamanya bersama. Wanqing, kenapa bicaramu kasar sekali sekarang? Dulu kau tidak pernah begitu. Bicaraku kasar? Apa yang kau lakukan dulu lebih menjijikan dariku. Rui, cepat buat permohonan. Aku sudah minta maaf padamu. Apalagi yang kau mau? Cinta yang terlambat itu tak berharga. Lihat dirimu yang munafik ini lebih menjijikan dari sebelumnya. Kembali sini. Halo, Xiaoli? Apa? Kantor pajak membekukan rekening? Baik, aku akan cari cara. Wanqing, tolong aku. Aku benar-benar tak punya pilihan. Wanqing! Oh, jadi kau merendahkan diri? Karena ada yang kau butuhkan dariku. Wanqing, aku benar-benar tidak punya pilihan. Guzong menjebakku dalam kontrak. Xiaorowei tidur lagi dengan sutradara audisi. Guzong memegang rahasianya. Perusahaanku akan segera bangkrut. Pantas saja Chang Yu misterius hari itu. Ternyata begitu. Apa hubungannya masalahmu dengan Gu Cheng Yu denganku? Wanqing, Gu Cheng Yu melakukan ini untuk membalas dendam untukmu. Wanqing, aku mohon padamu, tolong aku. Mohon pada Guzong, selamatkan aku. Aku sudah mengingatkanmu sebelumnya. Kau sendiri yang tidak percaya. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Wanqing, sekarang hanya kau yang bisa membantuku. Kau harus membantuku, Wanqing. Sekarang hanya kau yang bisa membantuku. Wanqing, kau harus membantuku, Wanqing. Apa yang akan kau lakukan? Bantu aku, Wanqing. Wanqing, sekarang hanya kamu yang bisa membantuku. Keamanan.
Wancing, Ada yang menggangguku. cepat usir dia. Wancing, aku mohon padamu, tolong bantu aku ya. Wancing, aku mohon. Wancing, Wancing. Wancing, demi 8 tahun pernikahan kita, tolong bantu aku. Wancing. Ayah, apa ibu sudah pulang? Nak, ibumu tidak menginginkanmu lagi. Tidak mungkin. Ibu sangat menyayangiku dulu. Bahkan bintang di langit pun dia rela mengambilkannya untukku. Kita telah melakukan kesalahan, menyakiti hati ibu. Tidak mungkin. Ibu mana di dunia ini yang tidak menyayangi anaknya? Papi, Jangan bicara soal memaafkan kesalahan kecilku ini. Bahkan jika dia harus mati untukku, dia pasti mau. halo Xiaoli. Tolong cari tahu tentang Su Wancing, perkembangan terbaru. Apa? Baik, aku mengerti. Terima kasih atas kerja kerasnya. Mama, besok ada acara peluncuran film baru. Papa ajak kamu, mau? Mau. Papa, bagaimana kalau Bibi ke rumah sakit tidak menemukan kita? Tidak apa-apa. Aku sudah memberitahunya, kita datang mencari Mama ya. Wancing, Wancing! Lepaskan, aku mencari istriku. Aku mencari mamaku. Kita sudah lama bercerai. Jika kau terus menggangguku, aku tidak keberatan memanggil polisi. Yang merindukanmu. Mama, Aku sudah tidak ada hubungan denganmu. Tolong, jangan lagi menggangguku jika tidak ada urusan. Ada urusan, ada urusan. Guzong, aku mohon padamu. Aku mohon, berbaik hatilah. Lepaskan Lengguang Entertainment. Apa Lengguang Entertainment milikmu, Lin Jinghui? Aku hanya mengembalikan Lengguang Entertainment ke pemilik aslinya. Ada masalah? Jika Lengguang hilang, bagaimana nasib keluarga kami? Itu urusan kalian. Ayo pergi, para tamu sudah menunggu. Wancing, demi anak kita, maafkan aku. Aku tahu, aku tidak sebanding dengan Guzong. Aku juga tahu, aku banyak berbuat salah. Tapi anak kita tidak bersalah. Jika keluarga Lin bangkrut, bukankah anak itu juga yang menderita? Wancing, bagaimanapun juga, anak ini kasihan. Betul. Nona Su jadi sutradara, tapi jangan lupakan keluarga lamanya. Kejam sekali. Dendam apa ini? Harus menghancurkan keluarga orang sampai luluh lantak? Dulu, Lin Jinghui, kau anak desa, sebatang kara di Jiangcheng. Wancing membantumu mengenal orang-orang di industri hiburan. Lalu dengan sumber dayanya sendiri, dia membantumu mendirikan Lengguang Entertainment. Setelah hamil, bahkan demi keluarga Lin kalian, aku mengorbankan karirku sendiri. Tanpa keluhan, aku di rumah menjadi ibu rumah tangga. Lalu, bagaimana kau memperlakukanku? Kau tidak bisa mengatakannya. Aku akan membantumu. Kau membawa adikmu Lin Yushan ke Jiangcheng. Dia selalu menyulitkanku, dan aku diperlakukan seperti pembantu. Kau bahkan berani-beraninya memanfaatkan koneksiku untuk menyuap penguji ujian seni. Tidak, bukan begitu. Apa yang bukan begitu? Seluruh keluargamu, bahkan putra yang kubesarkan dengan susah payah ini, menyembunyikannya dariku. Benar atau tidak? Aku juga tidak ingin begini. Aku tidak mau. Yang lebih menjijikan, kau pria parasit yang hanya bisa numpang hidup. Ternyata berselingkuh dengan aktris kontrak perusahaanmu, Xia Ruowei. Kau bahkan berpikir untuk memiliki satu istri dan satu selir di masyarakat modern ini. Minggir. Su Wancing, kau berani menyuruh kakakku berlutut padamu? Akan kubunuh kau, jalang. Su Wancing, kau berani menyuruh kakakku berlutut padamu? Akan kubunuh kau. Ini adik Lin Jinghui. Keluarga Lin ini orang macam apa? Cih, sayang sekali aku tadi bersimpati pada mereka. Keluarga ini semua tak tahu berterima kasih. Tak ada yang tak bersalah. Apa yang kalian katakan? Jelas-jelas Su Wancing itu tidak setia. Demi mengejar kekayaan. Berapa kali harus kukatakan, aku dan Lin Jinghui sudah lama cerai. Apa kau lupa? Kau sendiri mengusirku dari keluarga Lin saat aku pergi tanpa apa-apa. Yang, kemarilah ke Bibi Rowe.
Bibi Ruawei, bukankah kau bertengkar dengan ayah? Bibi Ruawei sudah menemukan cara untuk menyelesaikannya. Tapi, Yang harus membantuku. Mau? Mau. Ayo pergi. Guzom. Xia Ruowei membawa orang itu pergi. Bawa orang untuk melihatnya. Baik. Su Wanqing, wanita harus setia. Aku tidak peduli seberapa hebat sutradara dirimu. Selama kau diusir dari keluarga Lin, itu akan jadi noda terbesar seumur hidupmu. Dinasti Qing sudah lama runtuh. Yang. Dia ada di sana. Hentikan. Minggir. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Ayah, tolong aku. Yang. Xia Ruowei, lepaskan anakku. Minggir. Kalian semua, minggir. Kalian pikir aku tidak berani bertindak ya? Xia Ruowei, jika kau berani menyakiti anakku, aku akan melawanmu sampai mati. Xia Ruowei, dasar jalang. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Apa? Apa ini belum cukup jelas? Keluarga Lin kalian, mana wibawa kalian saat mengancamku dulu? Sekarang aku melihat kalian memohon-mohon seperti ini. Benar-benar seperti anjing liar di jalanan. Tidak ada bedanya. Xia Ruowei, kau mengkhianatiku. Lalu membuat keluarga Lin terlibat skandal. Sekarang kau menculik putraku. Selama bertahun-tahun ini, apa yang kau minta tidak kuberikan. Kenapa kau melakukan ini? Lin Jinghui, kau mendukungku hanya untuk tidur denganku kan? Kalian semua di keluarga Lin berhati dingin, vampir egois. Tidak heran Su Wanqing cicik melihatmu setelah bercerai darimu. Karena kau hanya pecundang yang numpang hidup. Tidak. Bukan begitu. Bicaralah baik-baik. Lepaskan Yang dulu. Yang sangat menyukaimu. Anak yang bahkan ibunya sendiri tak bisa didik, aku tidak bisa mengandalkannya. Xia Ruowei, jika kau berhenti sekarang, semuanya masih bisa diperbaiki. Anak yang bahkan ibunya sendiri tak bisa didik, aku tidak bisa mengandalkannya. Xia Ruowei, jika kau berhenti sekarang, semuanya masih bisa diperbaiki. Omong kosong, Gu Chongyu. Kau pikir aku tidak tahu caramu? Aku hanya ingin mendapatkan peran. Bagaimana denganmu? Kau membuat namaku hancur. Lagi pula, namaku sudah busuk. Kalian, tak ada yang akan baik-baik saja. Yang. Ayah di sini, Nak. Tidak apa-apa, Yang. Tidak apa-apa, Yang. Kalian takkan baik-baik saja. Kalian mengancam dan memanipulasiku. Jangan harap kalian baik-baik saja. Bibi, kau baik-baik saja? Kak. Yushan, bertahanlah. Kakak akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Panggil ambulans. Kak. Yusan, bertahanlah. Kakak akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Panggil ambulans. Hah? Pesanan Anda. Aku pesan jam 2. Baru diantar jam 4. Kenapa tidak tahun depan saja? Maafkan saya baru mulai, jadi belum terbiasa. Saya minta maaf. Lain kali hati-hati ya. Baik. Ada pesanan baru, harap segera diproses. Ayahmu belum pulang. Akhir-akhir ini memang begitu. Dia baru pulang setelah banyak mengantar pesanan. Mengantar pesanan satu persatu begini, kapan akan berakhir? Apalagi yang kau keluhkan? Tidak ada. Yushan, lukamu sudah hampir sembuh. Kembalilah ke sekolah. Kak, dengan kondisi keluarga kita sekarang, teman-temanku akan menertawakanku. Aku tidak bisa terus-menerus menanggung kalian berdua. Yusan, cepat atau lambat, kau harus menghadapi kenyataan. Dosa apa yang telah ku perbuat? Wanqing, aku menyesal. Terima kasih atas pengakuan Anda semua. Piala ini Piala untuk bukan Yujin hanya Shisha. milik film ini, tetapi juga milik setiap jiwa yang di saat tergelap tetap memilih untuk bersinar. Dan terima kasih kepada semua yang memberiku kekuatan, memungkinkanku mengubah luka menjadi cahaya bintang di layar. Terima kasih atas berbagi yang tulus dan menyentuh dari sutradara Su. Kami juga menantikan Anda menciptakan karya yang lebih luar biasa di masa depan. Film terbaik, Yujin Shisha. Sutradara Su, Yujin Shisha. Anda tidak hanya memenangkan penghargaan di berbagai festival film domestik, tetapi juga memenangkan Palme d'Or di Festival Film Cannes. Hebat sekali. Lumayan lah. Revolusi belum berhasil, kawan-kawan harus terus berjuang. Jika karir sudah begitu sukses, bagaimana dengan masalah pribadi? Bukankah sudah saatnya dipertimbangkan? Presidenku,
Apakah ini berarti Anda ingin saya menyelamatkan Anda dari kesulitan? Setelah bercerai, saya bersumpah. Saya tidak akan bergantung pada siapapun lagi. Tunggu. Sutradara Su, sayang bergantung pada Anda. Bisa? Mohonlah. Cheng Yu, apa Anda benar-benar yakin bisa? Saya menunggu belas kasihan raja. Kalau begitu, saya akan menerima peri kecil ini. Raja, hamba sudah menunggu kata-kata itu lama sekali.